Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Maknun, mahasiswa program pendidikan agama Islam UIN Wali Songo, Semarang. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran Quran Hadis. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Wahyu. Kita tahu bahwa mengimani Al-Quran itu termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Maka dari itu, seorang muslim seperti kita ini wajib mengimani adanya Al-Quran. Oke, di sini saya akan memberitahu dulu beberapa poin peta konsepnya. Yang pertama yaitu memahami pengertian Al-Quran. Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Dan yang ketiga, perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran menurut bahasa. Ya, ada beberapa pendapat dari ulama. Yang pertama yaitu pendapat dari Al-Lihyani. Beliau berpendapat bahwa kata-kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il qara'a yang artinya membaca, yang tasrifannya qara'a yaqra'u Qur'anan. Pendapat ini didasari atas firman Allah yang berbunyi, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nah, wa qur'anah merupakan bentuk masdar dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari ulama Al-Asy'ari. Beliau berpendapat bahwa kata Al-Quran berasal dari lafaz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Karena Al-Quran itu merupakan gabungan dari surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya. Selanjutnya pendapat dari ulama Al-Fara'. Beliau berpendapat bahwa kata Al-Quran berasal dari lafaz qoro'in yang merupakan bentuk jamak dari kata qorinah yang berarti petunjuk. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tersebut terdapat petunjuk-petunjuk bagi kehidupan manusia. Selanjutnya adalah Az-Zujaj. Az-Zujaj berkata bahwa Al-Quran itu adalah kata sifat dari Al-Qur'an yang artinya menghimpun. Mengapa artinya menghimpun? Karena menurutnya Al-Quran adalah himpunan surat, himpunan ayat, himpunan kisah, himpunan perintah, dan himpunan larangan. Dalam artian menyimpan inti sari dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian pendapat yang terakhir yaitu dari ulama Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa kata-kata Al-Quran adalah isim alam. Isim alam itu maksudnya apa? Maksudnya itu asli, bukan kata bentukan dari kata-kata apapun. Jadi isim alam itu asli. Selanjutnya mari kita pelajari pengertian Al-Quran secara istilah atau terminologi. Sebenarnya ada banyak ulama yang berpendapat, namun akan saya ringkas pada 3 ulama ini. Yang pertama adalah Syekh Hudribik. Beliau berkata bahwa Al-Quran huwal lafdul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam littadabburi wa tadakkuri al-manqulu mutawatirun wa huwa ma tafataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Bahwa Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.
Selanjutnya Subki Soleh. Subki Soleh ini berkata, Al-Qur'anu huwal kitab al-ma'jizu al-munazzal 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil mashahifi al-manqulu 'alaihi bit-tawaturi al-muta'abbudi bitilawati. Yang artinya Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Yang terakhir yaitu menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh berkata, Al-Kitabu wal Qur'anu al-maktubu fil mashahifi al-mahfudhu fi suduri man ana bihifdhihi minal muslimin. Yang artinya, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang menjaganya dengan melafalkannya, yakni orang-orang Islam. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur definisi Al-Quran ya. Yang pertama, Al-Quran merupakan firman atau kalam Allah. Ini jelas ya, bahwa seluruh isi Al-Quran adalah kalam Allah. Yang kedua, terdiri dari lafaz bahasa Arab. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Yang kelima, disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Yang keenam, merupakan bacaan mulia dan bacaannya merupakan ibadah. Yang ketujuh, ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan yang terakhir adalah senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Selanjutnya, cara wahyu diturunkan. Caranya itu ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung melalui malaikat. Yang pertama, malaikat melontarkan Al-Quran di hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika Al-Quran diturunkan berwujud seperti suara gemericing lonceng atau dengungan lebah. Yang ketiga, malaikat menjelma seperti seorang laki-laki. Dan yang keempat, malaikat ketika menyampaikan wahyu itu menampakkan wujud aslinya, yaitu berupa cahaya. Sedangkan ada kalanya Allah secara langsung menurunkan wahyu tanpa perantara malaikat. Yang pertama melalui mimpi Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah mendengar suara dari balik tabir. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa itu apa? Asy-Syifa adalah obat. Penamaan ini didasari dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Nama lain Al-Quran yang kedua yaitu Al-Furqan, yang didasari dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pembeda. Ya, Al-Furqan itu bisa diartikan pembeda. Yang ketiga yaitu Adz-Dzikra, didasari dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, ini ada kata-kata Adz-Dzikra. Adz-Dzikra itu termasuk nama-nama lain Al-Quran. Dan yang selanjutnya yaitu Alkitab, yang didasari dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nama lain Al-Quran yang kelima yaitu Al-Kalam di dalam surat At-Taubah ayat 6, yakni kalamullah. Selanjutnya yaitu Al-Huda. Dalam Quran surat Al-Jin ayat 13 ini ada kata-kata Al-Huda. Wa anna lama sami'nal huda. Selanjutnya yaitu Al-Bayan. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 138, hadzal bayan. Selanjutnya yaitu At-Tanzil. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Setelah kita membahas tentang Al-Quran, sekarang kita membahas tentang wahyu. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki definisi sebagai berikut. Wahyu adalah bentuk masdar. Asal-usul kata ini menunjukkan dua makna asli, yaitu rahasia dan cepat. Wahyu berasal dari kata waha, yang artinya bersembunyi dan cepat. Dalam istilah syar'i, wahyu didefinisikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi. Selanjutnya yaitu wahyu secara etimologi atau istilah. Wahyu adalah pemberitahuan atau petunjuk untuk manusia yang bersifat fitrah. Yang kedua, petunjuk untuk hewan yang bersifat naluri. Dan yang ketiga, isyarat cepat dalam bentuk simbol dan isyarat. Yang keempat, bisikan dan godaan syaitan yang menghiasi keburukan di dalam jiwa manusia. Quran surat Al-An'am ayat 121. Yang kelima, wahyu yang disampaikan Allah kepada malaikat terkait perintah yang mereka laksanakan. Quran surat Al-Anfal ayat 12. Selanjutnya, macam dan karakteristik wahyu. Ya, untuk macam-macam wahyu di sini ada 6 ya. Bisa dilihat, ada 6. Kemudian karakteristik wahyu. Yang pertama, wahyu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi atau Rasulnya. Kedua, wahyu merupakan pengetahuan atau irfan dan bersifat gaib dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wahyu ada yang disampaikan melalui malaikat Jibril dan ada juga yang tanpa perantara. Yang keempat, wahyu turun tidak didahului dengan ikhtiar manusia untuk mendapatkannya. Selanjutnya, hubungan wahyu dan ilham. Apa itu hubungan wahyu dan ilham? Wahyu dan ilham memiliki persamaan dan perbedaan, antara lain sama-sama diterima oleh manusia, menimbulkan pemahaman dalam batin, keyakinan, dan tidak diberikan pada binatang. Diberikan demi kemaslahatan, merupakan pemberian Allah. Sedangkan perbedaannya ialah wahyu datang melalui malaikat, sedangkan ilham langsung dari Allah. Wahyu diterima oleh Rasul, sedangkan ilham diterima oleh siapapun. Wahyu turun untuk kemaslahatan seluruh umat, sedangkan ilham hanya untuk menerimanya. Ya, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan ya. Tetap semangat belajar ya anak-anak, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.